Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dari kantor pusat IRMC, saya akan memberitakan rahasia firman Tuhan yang saya beri tema Momentum Kegerakan Kuda Putih. Saat ini tanggal 5 Juli 2024. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak semua orang Kristen yang ke Israel atau melakukan perjalanan ke Israel itu disebut kegerakan kuda putih. Ada yang merupakan wisata rohani, ada pula merupakan ziarah dan berbagai macam hal kepentingan. Tetapi yang disebut kegerakan kuda putih itu memiliki waktu dan masa yang tersendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, kegerakan kuda putih itu memiliki momentum tersendiri yang dahulu pun belum pernah terjadi. Jadi kegerakan kuda putih itu dahulu belum terjadi, saudaraku. Karena kegerakan kuda putih itu nanti hasilnya adalah 144.000 dari suku keturunan Israel itu dimeteraikan. Nah, itu belum pernah ada. Oleh karena itu, kitab Wahyu pada dasarnya adalah merujuk pada kejadian-kejadian di akhir zaman. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika terjadi pertobatan besar-besaran di Israel yang digambarkan dengan 144.000 orang dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel, itu di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-7 ayat 1 sampai ke-8. Di sana 12 suku Israel itu dimeteraikan, kecuali ada suku Dan. Itu suku yang hilang, yang kemudian digantikan oleh Manase. Padahal sebetulnya kalau kita berpikir secara logis, Manase itu juga punya saudara yang namanya Efraim. Kenapa tidak dimasukkan juga, saudaraku? Ini merupakan rahasia Tuhan. Jadi yang dimeteraikan di Wahyu pasal yang ke-7 ayat 1 sampai ke-4 itu adalah ke-12 suku Israel seperti apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi goal atau hasil akhir dari yang disebut kegerakan kuda putih itu adalah bertobatnya 144.000 dari suku keturunan Israel. Nah, kalau sudah ada 144.000 suku keturunan Israel itu bertobat dan menerima Tuhan Yesus Kristus di dalam satu gelombang pertobatan, atau lebih mudahnya nanti kalau saudara melihat ada berita ratusan ribu atau bahkan jutaan dari suku di Israel mengalami pertobatan dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu artinya hasil dari kegerakan kuda putih. Sebab itu, saudaraku, kegerakan kuda putih itu dahulu belum pernah ada, belum pernah dikerjakan. Karena hasil dari kegerakan kuda putih itu adalah bertobatnya atau dimeteraikannya 144.000 dari suku keturunan Israel itu dimeteraikan. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, rencana dari kegerakan kitab Wahyu, dari apa yang akan kita kerjakan di bulan November mendatang, itu kita bergumul, berdoa sungguh-sungguh supaya itu merupakan momentum yang tepat. Kita bisa menangkap momentum yang diberikan oleh Tuhan, yang merupakan satu kejadian besar yang terjadi hanya satu kali untuk selama-lamanya, yang hanya terjadi satu kali, yaitu ketika nanti terjadi pertobatan massal pada bangsa Israel, sejumlah secara hurufiah 144.000 orang dari suku keturunan Israel itu dimeteraikan. Jadi kalau saat ini mungkin ada hamba Tuhan yang sudah ke Israel, ya saudaraku, bolak-balik ke Israel, saudaraku, itu belum kegerakan kuda putih. Atau mungkin jemaat yang karena berkatnya berlebihan bolak-balik ke Israel,
saudaraku. Tetapi setelah itu belum ada pertobatan secara signifikan untuk bangsa Israel. Saudara, ingat, kita ke sana itu bukan untuk piknik, bukan untuk wisata rohani, tetapi kita akan melaksanakan satu agenda dari apa yang tertulis dalam Alkitab, yaitu kegerakan kuda putih, yaitu kita berdoa supaya bangsa Israel itu dimeteraikan. Nanti ketika kita mengadakan kegerakan kuda putih, pemetaan kegerakan kuda putih, di sana kita akan melakukan doa yang saya sebut dengan doa pemeteraian terhadap bangsa Israel. Ketika saya tanya kepada Roh Kudus itu wujudnya apa, nanti di sana kita akan diberi bahasa roh, di mana kita akan mengucapkan bahasa roh menurut apa yang diberikan oleh Tuhan, menurut pimpinan Tuhan. Saya tidak akan mengajarkan bahasa roh pada saudara, nanti dikira malah itu seperti semacam mantra-mantra. Itu tidak bagus, saudaraku. Oleh karena itu bahasa roh itu nanti saudara akan peroleh sendiri ketika di sana, dan saudara akan mengucapkan bahasa roh itu. Dan itu isinya, saudaraku. Isinya di dalamnya itu apa? Betapa dahsyat, saudaraku. Isinya itu adalah keluhan jiwa kita untuk pertobatan bangsa Israel. Saudaraku, jadi nanti ketika kita melaksanakan perjalanan rohani ke Israel di bulan November itu, saudaraku, di sana kita akan melakukan doa pemeteraian, ya. Itu merupakan doa bahasa roh, di mana Tuhan akan memberikan satu bahasa roh khusus kepada saudara masing-masing supaya saudara mengucapkannya nanti di sana. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi ketika terjadi pertobatan besar-besaran di Israel yang digambarkan 144.000 orang dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel, itulah yang disebut dari hasil kegerakan kuda putih. Jadi orang Kristen, orang yang percaya Tuhan Yesus itu di Israel masih minoritas, saudaraku. Jadi jangan dikira orang Kristen di sana itu banyak, saudaraku. Tidak, bahkan populasinya sangat sedikit, saudaraku, sangat sedikit. Dari 9 juta penduduk di sana, itu cuma 70 atau 80 ribu orang yang percaya Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi kita akan melakukan satu kegerakan besar. Kita akan menyongsong momentum yang ada di dalam Alkitab kita. Itu kita harus tanggap, itu kita harus tangkap, supaya ketika momentum itu terjadi, kita bisa melakukannya. Jangan sampai terlewatkan, saudaraku. Dan momentum-momentum seperti ini tentunya diberikan melalui pewahyuan, melalui hamba-hamba Tuhan khusus yang memang diberi perintah, diberi amanat oleh Tuhan untuk melakukannya. Yang di dalam kitab Wahyu mereka disebut sebagai ketujuh bintang yang digenggam di tangan kanan Imam Besar Agung. Wahyu pasal 1 ayat yang ke-16, Wahyu pasal 1 ayat yang ke-20, Wahyu pasal 2, Wahyu pasal 3. Kemudian mereka disebut pula sebagai hamba-hamba Tuhan yang melaksanakan penghukuman 7 meterai, 7 sangkakala, dan 7 cawan murka Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang akan kita kerjakan ke depan melawat Israel di dalam doa makrifat, doa pemeteraian terhadap bangsa Israel ini, saya dan kita semua bergumul supaya inilah momentum itu, saudaraku, suatu masa dan ketetapan Tuhan yang harus kita tangkap dan pergunakan sebaik-baiknya. Jadi saudara, sekali lagi, kalau ke bangsa Israel ada lawatan-lawatan ke sana, mungkin beberapa jemaat yang ekonominya mapan sudah sering ke sana, bahkan juga hamba-hamba Tuhan sudah sering ke sana, saudaraku. Tapi itu belum kegerakan kuda putih. Kalau kegerakan kuda putih itu akan menghasilkan pertobatan Israel yang akan terjadi secara signifikan, akan begitu terlihat nanti, saudaraku. Akan ada ribuan, ratusan ribu dari suku keturunan Israel itu nanti akan menerima Tuhan Yesus Kristus
sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sampai saat ini mereka masih menolak. Sebagian besar dari bangsa Yahudi bahkan mereka mempertahankan tradisi untuk membangun bait suci lahiriah, kelanjutan dari bait suci Herodes yang dahulu dihancurkan oleh Jenderal Titus. Mereka ingin membangunnya kembali, dan itu menjadi cita-cita mereka, saudaraku. Mereka ingin membangun bait Allah yang seperti itu, saudaraku, dan pernek-pernek segala macam prasarana untuk membangun itu sudah mereka persiapkan. Nah, saudara, kita sebagai bangunan bait Allah rohani yang dibangun oleh Tuhan Yesus. Rombak bait Allah ini, dan aku akan membangunnya di dalam 3 hari. Saudaraku, itu kita, saudaraku, yang dibangun oleh Tuhan Yesus itu kita, saudaraku. Nah, kita sebagai bait Allah rohani yang dibangun oleh Kristus, oleh pengorbanannya, kita yang memperoleh kemurahan Kristus, kita yang memperoleh kekayaan karena Injil, kita itu harus terbeban untuk menginjil bangsa Israel di dalam kegerakan kuda putih di akhir zaman. Sebab Rasul Paulus katakan, kalau orang itu tidak merasa terbeban atas ketegar tengkuannya Israel untuk pertobatan Israel, sementara kita sudah memperoleh berkat dari Injil, dari Tuhan Yesus yang adalah suku Yehuda, kita sudah memperoleh berkat, kita memperoleh kekayaan, kita memperoleh hikmat, kita memperoleh kuasa. Tetapi kita tidak punya beban, kita tidak tahu bahwa ada satu pekerjaan yang harus kita kerjakan. Rasul Paulus katakan seperti itu. Jangan kamu menganggap dirimu pandai, sebagian dari Israel telah menjadi tegar, sampai jumlah yang penuh dari kita-kita ini. Dan nanti di ayat-ayat yang selanjutnya di Roma pasal 11 ayat 31 itu dikatakan, oleh sebab kemurahan yang kita peroleh, maka kita harus menjangkau bangsa Israel. Nah, kalau orang sudah kaya karena Injil, orang sudah diberkati karena Injil, tetapi dia tidak teringat, tidak terbeban untuk menjangkau bangsa Israel, Rasul Paulus katakan, itu adalah orang yang sok pintar, saudaraku. Jadi ini satu rahasia yang besar. Jadi momentum di mana dari negeri timur, ujung timur dunia itu ya saya yakin, dan para pakar juga ada yang menyebutnya ujung timur dunia itu sering disebut sebagai Papua, dan teristimewa ini menunjuk kepada Indonesia, satu negara yang berlambang burung buas, atau kalau kita kenal itu adalah burung Garuda. Jadi dulu pernah ada buku yang namanya judulnya From Jerusalem to Papua. Besok di akhir zaman kegerakan balik, saudaraku, dari Injil yang menjangkau ujung bumi sebelah timur. Kegerakan dari Injil yang menjangkau kembali Israel dari ujung bumi sebelah timur inilah yang disebut nanti kegerakan kuda putih. Ketika nanti terjadi pertobatan besar-besaran untuk bangsa Israel. Jadi saudaraku, momentum di mana dari negeri timur, ujung timur dunia, akan Tuhan adakan kegerakan besar dari negeri yang berlambang burung buas atau Garuda, tertulis dalam Yesaya pasal 46 ayat 9 sampai 11. Kembalinya api Injil. Saudaraku, kali ini Injil itu berasal dari ujung bumi. Ujung bumi itu mana, saudaraku? Dari negeri timur yang jauh, dari ujung dunia. Ujung bumi sebelah timur itu Indonesia. Saudaraku, kali ini akan terjadi kegerakan besar dari ujung bumi sebelah timur. Kembalinya api Injil dari ujung bumi ke Samaria, ke Yudea, dan ke Yerusalem. Kalau di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8 itu disebutkan, keselamatan itu berasal dari Yerusalem, kemudian
Yudea, kemudian Samaria, kemudian menjangkau seluruh ujung bumi. Dan ujung bumi sekarang sudah terjangkau oleh Injil, entah orang itu mau percaya atau tidak, tapi sudah terjangkau. Nah, setelah bilangan yang penuh dari bangsa-bangsa lain, dari Zaitun liar itu masuk, maka akan ada arus kembalinya api Injil itu dari ujung bumi sebelah timur tadi, dalam pergerakan besar yang dahsyat luar biasa yang namanya kegerakan kuda putih. Kembalinya Injil dari ujung bumi sebelah timur ke Samaria, ke Yudea, dan akhirnya kembali ke Yerusalem. Jadi kita diberi amanat, ini amanat agung akhir zaman, saudaraku, yang tersembunyi. Kalau yang tersirat itu, saudaraku, kalau yang tertulis secara letterlek dan bisa dipahami orang, penginjilan itu menginjil ke seluruh penjuru bumi. Tetapi makna tersirat, amanat agung adalah ketika Injil itu dari ujung bumi kembali kepada Israel. Kita akan membaca kitab Nabi Yesaya pasal 46 ayat 9 sampai 11. Ini ayat yang sudah bolak-balik ya kita baca, tapi alangkah indahnya ayat ini karena memberikan satu spirit, satu kekuatan roh dari Tuhan, di mana kita akan dipakainya di akhir zaman untuk kegerakan besar. Yesaya 46 ayat 9 sampai 11 dibaca Pak Nendra. Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasanya akulah Allah dan tidak ada yang lain, akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku. Terus, yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian, dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana. Terus, yang berkata, keputusanku akan sampai, dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Yang memanggil burung buas dari timur, dan orang yang melaksanakan putusanku dari negeri yang jauh. Aku telah mengatakannya, maka aku hendak melangsungkannya. Aku telah merencanakannya, maka aku hendak melaksanakannya. Amin, saudaraku. Jadi di Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8, Injil itu diberitakan dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi, bahkan yang paling timur sekalipun. Nah, ketika Yesaya 46 ayat yang ke-11 dan selanjutnya ini digenapi di akhir zaman, saudaraku, yang memanggil burung buas dari timur dan orang yang melaksanakan putusanku dari negeri yang jauh. Aku telah mengatakannya, maka aku hendak melangsungkannya. Aku telah merencanakannya, maka aku hendak melaksanakannya. Maka kegerakan kuda putih ini merupakan kegenapan dari Yesaya 46 ayat 9 sampai 11 ini, kegenapan dari kitab Wahyu pasal 6 ayat 1 dan 2. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini pesan penting buat hamba-hamba Tuhan ya. Jadi yang pertama apa, saudaraku? Di kitab Wahyu, di dalam kurun waktu terakhir itu Tuhan tampil secara nyata dan utuh di tengah-tengah jemaatnya. Kemudian yang kedua, terjadinya penyucian dan pendamaian. Jadi para hamba-hamba Tuhan, selagi masih ada waktu yang tersisa yang tidak banyak ini, jemaatmu bahkan di antara penetua hendaknya saling memaafkan, saling mengampuni, yang salah dan yang benar saling memaafkan. Saudaraku, itu pelayanan pendamaian. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saling terjadi pemaafan. Saudaraku, kita saling memaafkan, saling mengampuni karena kita mengingat Tuhan Yesus Kristus yang begitu dahsyat. Ini terjadi di dalam waktu yang saudaraku tidak akan lama lagi, dan setelah ketujuh jemaat itu sempurna imannya dan bisa melihat kenyataan Tuhan Yesus Kristus secara utuh, maka kemudian akan dilaksanakan kegerakan besar di akhir zaman yang disebut sebagai kegerakan kuda putih. Kita akan baca Wahyu pasal 6 ayat 1 dan 2. Maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ketujuh meterai itu, dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guru, "Mari." Dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah, dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota.
lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Amin. Ini kegenapan dari Yesaya pasal 46 ayat 9 sampai 11 tadi, saudaraku. Terjadinya kegerakan besar di akhir zaman, di mana dari timur Tuhan akan memanggil hamba-Nya. Dari timur Tuhan akan memanggil umat-umat yang dikasihinya untuk melaksanakan keputusan Tuhan di akhir zaman. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi kegerakan kuda putih menginjil kepada Israel itu juga bukan hal yang mudah. Saudaraku, menginjil kepada Israel itu bukan mudah, saudaraku. Kalau saudara menginjil di tempat lain, itu lebih mudah. Maka untuk terlaksananya kegerakan ini, kemudian setelah kuda putih, saudaraku, setelah nanti kita melaksanakan agenda kita di dalam pemetaan kegerakan kuda putih, maka yang akan terjadi di belakang kita itu akan bertubi-tubi datang utusan-utusan yang lain, hamba-hamba Tuhan lain, yang di mulut mereka, saudaraku, ada kuasa untuk mengguncang dunia. Jadi kegerakan kuda putih ini intinya adalah membangkitkan kesadaran para hamba-hamba Tuhan bahwa menjangkau Israel itu penting. Jangan nginjil ke sana kemari, tetapi saudaraku kemudian lupa menjangkau Israel. Ketika kesadaran untuk menjangkau Israel ini mulai muncul di hati para hamba Tuhan, bahkan tokoh-tokoh yang disebut bintang itu, saudaraku, mereka mulai sadar, oh iya, ternyata selama ini orientasi penginjilanku itu masih kurang lengkap. Kalau benar, sudah benar. Menginjil ke seluruh penjuru bumi, benar. Menginjil ke ujung bumi sampai ke Papua, benar. Tetapi masih ada satu lagi yang belum aku kerjakan, yaitu menjangkau Israel, yang adalah familinya Tuhan Yesus sendiri. Ketika hati hamba-hamba Tuhan itu mulai terbuka untuk menginjil Israel, saudaraku, dan kita nanti akan berderap ke sana, akan bertubi-tubi hamba-hamba Tuhan datang ke sana, saudaraku. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi karena mempertobatkan Israel itu bukan perkara yang mudah, maka kemudian setelah kesadaran untuk menginjil bangsa Israel ini terjadi, kita nanti melakukan pemetaan kegerakan kuda putih, maka akan datang utusan-utusan yang lain, hamba-hamba Tuhan yang lain juga, saudaraku. Ada yang datang dari Eropa, ada yang datang dari Amerika juga, saudaraku, ada yang datang dari Cina, dengan misi yang sama, yaitu untuk pertobatan Israel, supaya Israel menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Mesias yang dijanjikan. Saudara, utusan yang bertubi-tubi yang dipakai Tuhan itu memang disengaja oleh Tuhan untuk memepet Israel supaya angkat tangan, bertobat dan mengakui bahwa Kristus adalah Mesias, bahwa Tuhan Yesus yang dahulu mereka salibkan itu adalah Mesias yang dijanjikan. Saudaraku, kemudian setelah kegerakan kuda putih itu kemudian akan berderap, saudaraku, utusan dari Eropa. Ini hamba Tuhan, saya nggak akan sebut namanya, dari Eropa. Ini dari kuasa mulutnya nanti akan mampu menimbulkan satu yang dahsyat. Damai sejahtera itu akan dicabut. Kalau saudara membaca di dalam kitab Wahyu pasal 6 ayat yang ketiga dan keempat. Sesudah kuda merah itu meluncur, saudara, kemudian juga akan meluncur kuda hitam. Ini utusan dari negeri Cina. Saudaraku, hamba Tuhan dari dataran Cina. Dengan kekuatan dari mulutnya itu mampu, saudaraku, mempengaruhi ekonomi dunia dan akan menciptakan bala kelaparan yang besar. Jadi nanti akan diikuti dengan hilangnya damai sejahtera, orang saling memerangi, orang saling bunuh, saudaraku. Kemudian akan diikuti juga nanti dengan satu masa besar, masa kelaparan. Kemudian, saudaraku, setelah itu yang ini paling keras dan paling saya rasa ini merupakan suatu yang dahsyat.
ini utusan hamba Tuhan dari Amerika, saudaraku, itu akan membawa peringatan keras. Ini kuda kelabu, saudaraku. Wahyu pasal yang ke-6 ayat yang ke-7 dan ke-8. Utusan dari Amerika ini akan membawa peringatan keras dan membawa dampak perang dunia yang mengakibatkan 1/4 penduduk dunia nanti mati. Saudaraku, jadi setelah kita bergerak dalam kegerakan kuda putih yang segera akan kita songsong, oleh karena itu saudara yang digerakkan oleh Roh Kudus untuk ikut dalam kegerakan kuda putih, dalam pemetaan kegerakan kuda putih ini, saudara mulai saat ini siap-siap ya, supaya tidak ketinggalan, dan buat saudara-saudara penopang kegerakan ya, lakukan dengan sebaik-baiknya supaya semua bisa berjalan dengan baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi setelah kegerakan kuda putih itu nanti akan terjadi bertubi-tubi datangnya utusan-utusan lain, hamba-hamba Tuhan lain yang datang dari Eropa, yang datang dari Cina, yang datang dari Amerika, dengan satu misi yang sama, yaitu untuk pertobatan Israel. Yang dari Eropa itu penunggang kuda merah, saudaraku. Yang dari Cina itu penunggang kuda hitam. Yang dari Amerika yang nanti membuat dunia itu dilanda perang dunia, yang menelan korban 1/4 penduduk bumi, itu penunggang kuda kelabu, itu dari Amerika. Saudara, saya jelaskan, kalau saya jelaskan secara runtut, nanti saudara sebetulnya akan sangat paham ya. Kalau penunggang-penunggang kuda itu adalah hamba-hamba Tuhan, utusan-utusan. Zakaria pasal 1, kemudian Zakaria pasal yang ke-6. Mereka itu utusan-utusan yang baru saja menghadap Tuhan seluruh penjuru bumi. Artinya mereka memang diutus oleh Tuhan untuk hal itu. Saudaraku, jadi begitu dahsyat yang akan terjadi di akhir zaman. Bahkan tidak sekedar kuda putih, kuda merah, kuda hitam, kemudian kuda kelabu, nanti juga akan ada meterai-meterai yang lain. Kalau sudah membaca di dalam kitab Wahyu pasal 6 ayat yang ke-3 sampai ke-17 itu nanti pasal yang ayat yang ke-3 dan selanjutnya nanti sudah akan melihat itu meterai-meterai yang lain juga akan bertubi-tubi datang. Saudara, ini sekilas saya akan bacakan untuk saudara pergerakan dari para utusan atau penunggang-penunggang kuda yang sudah dinubuatkan dalam kitab Nabi Zakaria pasal 6 ayat 1 sampai 8. Ini sekedar mengingatkan saudara. Dibaca Zakaria pasal 6 ayat 1 sampai 8. Aku melayangkan mataku pula, maka aku melihat tampak keluar 4 kereta dari antara 2 gunung. Adapun gunung-gunung itu adalah gunung-gunung tembaga. Amin. Saudaraku, saya terangkan lagi. Ini jadi 4 kereta itu kalau di dalam kitab Wahyu pasal 6 itu nanti menunjuk kepada kuda putih, kuda merah, kuda hitam, dan kuda kelabu. Mereka muncul dari antara gunung-gunung tembaga. Tembaga itu menunjuk kepada penghukuman. Mereka diutus Tuhan untuk menghukum bumi, karena bumi sudah sangat banyak dosanya, dan mereka juga memiliki visi khusus juga untuk pertobatan bangsa Israel. Selanjutnya, kereta pertama ditarik oleh kuda merah, ya. Kereta kedua oleh kuda hitam, kereta ketiga oleh kuda putih, dan kereta keempat oleh kuda yang berbelang-belang dan berloreng-loreng. Amin. Saudaraku, ini sudah sama, cuma susunannya berbeda dengan Wahyu pasal yang ke-6. Jadi ada kuda merah, kuda hitam, kuda putih, kemudian kuda belang-belang atau kelabu. Ini sebetulnya sudah sama, hanya susunannya yang berbeda. Tetapi lebih jelasnya tentunya di kitab Wahyu, karena kitab Wahyu itu merupakan final, arahan final dari kekristenan itu di kitab Wahyu. Kalau di Zakaria ini masih samar. Kemudian arti selanjutnya ayat yang ke-4. Berbicaralah aku kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu, apakah arti semuanya ini, Tuanku? 6 ayat 5. Berbicaralah malaikat itu kepadaku,
Semuanya ini keluar ke arah keempat mata angin sesudah mereka menghadap kepada Tuhan seluruh bumi. Amin. Jadi penunggang kuda putih, penunggang kuda merah, penunggang kuda hitam, dan penunggang kuda yang berbelang-belang tadi, mereka semuanya ini keluar ke arah keempat mata angin sesudah mereka menghadap kepada Tuhan seluruh bumi. Jadi penunggang kuda putih, merah, hitam, kelabu itu adalah utusan-utusan Tuhan, di mana mereka itu diutus karena mereka memang sudah ngadep, sudah sowan, saudaraku. Sudah diberi mandat khusus untuk melakukan pekerjaan Tuhan di akhir zaman itu. Ayat yang ke-6, yang ditarik oleh kuda hitam itu keluar ke tanah utara, terus yang putih itu keluar ke arah barat, ya, putih ke arah barat, terus yang berbelang-belang itu keluar ke tanah selatan, terus dan yang merah itu keluar, gelisah untuk pergi, hendak menjelajahi bumi. Lalu berkatalah ia, pergilah, jelajahilah bumi. Maka mereka menjelajahi bumi. ayat 8, perhatikan. Kemudian berteriaklah ia kepadaku, lihat, mereka yang keluar ke tanah utara itu akan menenteramkan rohku di tanah utara. Amin, saudaraku. Jadi salah satu dari kuda-kuda itu yang berjalan ke arah utara itu kuda hitam, saudaraku, dikatakan itu menenteramkan rohku di tanah utara. Saudara, mana ada kuasa kegelapan menenteramkan roh Tuhan? Jadi penunggang-penunggang kuda itu, meskipun ini penunggang kuda hitam, mereka itu hamba Tuhan, saudaraku. Dia itu hamba Tuhan yang menenteramkan roh Tuhan di tanah utara. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi saudara mengerti kalau penunggang-penunggang kuda itu adalah utusan-utusan Tuhan yang akan dipakai oleh Tuhan secara bertubi-tubi. Yang pertama kuda putih, itu dari ujung dunia tadi, dari ujung bumi sebelah timur tadi, saudaraku. Kemudian kuda merah, kemudian kuda hitam dan kuda kelabu yang tadi sudah saya jelaskan pada saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi Israel itu memang tegar tengkuk ya, sehingga harus dengan tangan yang kuat Tuhan itu membebaskannya dengan meluncurnya kuda putih, kuda merah, kuda hitam, kuda kelabu. Dengan terjadinya kegerakan kuda putih itu positif, saudaraku. Kemudian kuda merah, saudaraku, itu menimbulkan hilangnya damai sejahtera. Itu memang disuruh Tuhan, saudaraku, dari di mana mereka sudah menghadap kepada Tuhan seluruh penjuru bumi tadi. Mereka diutus untuk mencabut damai sejahtera. Kemudian diutus kuda hitam untuk menciptakan bala kelaparan, resesi yang begitu dahsyat. Kemudian diutus kuda kelabu untuk menciptakan peperangan besar yang membuat 1/4 penduduk bumi itu nanti meninggal dunia. Jadi untuk pertobatan Israel itu memang nanti akan terjadi peristiwa-peristiwa besar. Tentunya ini terjadi setelah kegerakan kuda putih ya. Makanya saya selalu bilang sama tim dan juga peserta yang akan ikut kita nanti ke Israel itu bukan untuk piknik, tetapi untuk melantunkan, untuk menaikkan doa-doa makrifat. Dan setelah itu kita juga tidak akan piknik, tetapi kita akan langsung pulang ke Indonesia. Karena setelah itu akan menyusul di belakang kita itu kuda merah, kuda hitam, dan kuda kelabu. Saudaraku, kita harus cepat-cepat melakukan kegerakan ini, saudaraku. Di sana nanti sudah akan diberikan doa-doa khusus yang saya sebut dengan doa makrifat, itu bahasa roh yang akan diajarkan oleh Roh Kudus pada saudara di sana. Dan saudara akan mengucapkannya. Saya tidak akan mengajarkan itu bunyinya seperti apa, tidak, saudaraku. Tetapi saudara akan diberi bahasa makrifat itu, bahasa roh itu saudara akan diberi nanti ketika kita berada di sana. Saudaraku, kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati. Persiapkan diri, ayo kita sungguh-sungguh. Hari Tuhan sudah semakin dekat, saudaraku. Kegerakan-kegerakan besar, bahkan peristiwa-peristiwa besar yang akan terjadi di muka bumi ini segera akan tergenapi. Kalau kita melihat berbagai macam kondisi dunia, dari perkembangan artificial intelligence, kemudian dari berbagai macam perkembangan ilmu pengetahuan
Itu kita kadang malah pusing, saudaraku. Jadi kita harus peka dengan semua ini, bahwa semua itu mengarah kepada kejadian-kejadian besar di akhir zaman. Bahkan nanti munculnya masa antikris itu juga tak lepas dari peristiwa-peristiwa yang saat ini mulai kita rasakan. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.